Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang Wisuda Sarjana Angkatan 26 dan Profesi Apoteker Angkatan 4 tahun akademik 2024-2025 dimulai. Ketua Senat dan anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang LLDP Wilayah 10 beserta Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan Padang memasuki ruang. Hadirin dimohon berdiri.
Fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang sudah angkatan 26 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berikan tepukan yang meriah. Pembacaan surat keputusan ketua tentang lulusan sarjana farmasi dan profesi apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Apoteker Ifora Enval. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang nomor 030 garis miring Stifam garis miring SK garis miring 4 garis miring 2025 tentang wisudawan wisudawati program studi sarjana farmasi angkatan 26 dan pendidikan profesi apoteker angkatan 4 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang tahun akademik 2024-2025 membaca hasil evaluasi program studi sarjana farmasi dan pendidikan profesi apoteker tentang lulusan yang akan dilantik di upacara wisuda tahun akademik 2024-2025. Indrawati, asal sekolah SMA Negeri 1 Bahasa Apetal, predikat lulus, cukup memuaskan. Namanya Mandela Waru, anak dari Bapak Aiman Waru, Ibu Mariani Zai, asal sekolah SMA Negeri 2 Sempurna,
Ramayani Ibu, anak dari Bapak Wibowo Karyawan, Ibu Reni Diwahyuningsi, asal sekolah SMK Kesehatan Gemangan Nusantara Bukit Tinggi, predikat lulus memuaskan. Rani Putri Savitri, anak dari Bapak Sabrina, Ibu Sri Indah Yuni, asal sekolah SMA Negeri 15 Pekanbaru, predikat lulus sangat memuaskan. Dina Moza Gusmita, anak dari Bapak Mas Rizal, Ibu Julina, asal sekolah SMK Farmasi Yayasan Imam Bonjol Bukit Tinggi, predikat lulus memuaskan. Fiona Rizky Siwatmata, anak dari Bapak Siner Simarmata, Ibu Kasri Hundaung SPD, asal sekolah SMA Negeri 1 Pania, predikat lulus sangat memuaskan. Yosita Molinsa, anak dari Bapak Hasan Hartono SE, Ibu Afrida SEMP, asal sekolah SMA Negeri 1 Muko-Muko, predikat lulus cukup memuaskan. Rahma Afridi, anak dari Bapak Arianto, Ibu Hafi SPD, asal sekolah SMA Negeri 1 Pania, predikat lulus memuaskan. Lydia Okariani, anak dari Bapak Gisi Wijaya, Ibu Marneni, asal sekolah SMA Negeri 2 Muko-Muko, predikat lulus cukup memuaskan. Miftahul Rahman, anak dari Bapak Zulhendri, Ibu Evi Isnawati SAG, asal sekolah SMK Gemangan Nusantara Bukit Tinggi, predikat lulus memuaskan. Wina Sri Lucy Astuti, anak dari Bapak Saharwi, Ibu Asmawati SPDIC, asal sekolah SMK Swasta Kesehatan Mandiri Lumuk Alun, predikat lulus memuaskan. Nanda Hewa Arisya, anak dari Bapak Haji Neng Sendu, Ibu Hajah Siti Nadra, asal sekolah SMA Nurul Ikhlas, predikat lulus memuaskan. Budi Asmirani, anak dari Bapak Sarjana, Ibu Wilma Asmira, asal sekolah SMK Kesehatan Provinsi Indonesia 2, predikat lulus ujian. Puri Anjaskan Saputri, anak dari Bapak Saleh, Ibu Puriani, asal sekolah SMK Kesehatan Gemangan Nusantara Bukit Tinggi, predikat lulus sangat memuaskan. Sally Martinson, anak dari Bapak Yusman, Ibu Evi Mayuga, asal sekolah SMK Negeri 1 Dapur 9, predikat lulus memuaskan. Ahmad Ikhwan Rubi Masari, anak dari Bapak Mulyanto, Ibu Netiani, asal sekolah SMA Negeri 2 Tego, predikat lulus sangat memuaskan.
Muasal. Ayu Eka Rusdanti, anak dari Bapak Soekarno, Ibu Siti Kolibang, asal sekolah SMA Negeri Medan Sakti, predikat lulus, sangat memuaskan. Lydia Setrika Yahya, anak dari Bapak Adi Yahya, Ibu NS Surya Erina SD, asal sekolah SMA Negeri 1 Sudiran, predikat lulus, cukup memuaskan. Sri Wahyuni, anak dari Bapak Haji Kanghuri, Ibu Hajah Fatawati, asal sekolah SMA Ihsan Citya Payakumbuh, predikat lulus, memuaskan. Fitri Afriya, anak dari MHI AMD, Ibu Tia, asal sekolah SMA Negeri 1 Sungaiang, predikat lulus, cukup memuaskan. Aini Padilla, anak dari Bapak Heri Almarhum Ibu Tidak, asal sekolah SMK Farmasi Kasari Pekanbaru, predikat lulus, memuaskan. Julia Iman, anak dari Bapak Ismail Lubis Almarhum Ibu Rosdiana, asal sekolah SMA Prayoga Pada, predikat lulus, pujian. Hendra Purnama Effendi Espa, anak dari Bapak Bon Effendi Ibu Efrinda, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang, predikat lulus, sangat memuaskan. Mariadi Ayunisrawati Eswa, anak dari Bapak Karyono Eko, Ibu Nani Luciana SPD, asal perguruan tinggi S1, Universitas Sari Mulia Banjarmasin, predikat lulus, pujian. Silmi Sarfa Esfa, anak dari Bapak Suhadi SAG, Ibu Destiati SAG, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang, predikat lulus, pujian. Megawati Arya Putri Esfa, anak dari Bapak Abdi SPD, Ibu Muslia, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Kartini Palembang, predikat lulus, pujian. Frida Mayanti Esfa, anak dari Bapak Sarai Ibu Nurlen Sari SPD, asal perguruan tinggi S1, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasyir Medan, predikat lulus, pujian. Niputu Eka Wulandari Esfa, anak dari Bapak IGD Swastika, Ibu Nikomang Swastini, asal perguruan tinggi S1, Universitas Indra Budi Solo, predikat lulus, pujian. Gasha Monica Esfa, anak dari Bapak Sarmudi, Ibu Enda, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Kartini Palembang, predikat lulus, pujian. Nurul Putri Nadi Esfa, anak dari Bapak Abdullah, Ibu Hasna,
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Kartini, predikat lulus, ujian. Gina Putri Esa Esbon, anak dari Bapak Abdali Almanu, Ibu Yesi Erawati SSPFSI, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi pada predikat lulus, ujian. Lora Evanes Putri Esbon, anak dari Bapak Erdiatis SPD, Ibu Yesi Silawati SPD, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi pada predikat lulus, ujian. Fitri Yenti Esbon, anak dari Bapak Gusti Ibu Tiker, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi pada predikat lulus, ujian. Desi Afadi Anwar Esbon, anak dari Bapak Olima Ibu Alki Elvita, asal perguruan tinggi S1, Universitas Muhammadiyah Riau, predikat lulus, ujian. Nur Syifa Esbon, anak dari Bapak Jurnalis Ibu Syarifah Fatimah SS, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Santi, predikat lulus, ujian. Nanda Jaya Pratama Esbon, anak dari Bapak Hendra Putra Ibu Megawati, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi pada predikat lulus, ujian. Sri Wahyuni Esbon, anak dari Bapak Wasini Ibu Yudin, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi pada predikat lulus, ujian. Nadia Sefarina Esbon, anak dari Bapak Yusuf Ibu Inawati SPDSD, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi pada predikat lulus, ujian. Widya Raisa Esbon, anak dari Bapak Irman Ibu Jastiati SPDSD, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Indonesia, predikat lulus, ujian. Prati Aprilia Esbon, anak dari Bapak Hekades Ibu Erlita, asal perguruan tinggi S1, Universitas Muhammadiyah Riau, predikat lulus, sangat kewujudan. Hana Fauzia Inanda Esbon, anak dari Bapak Yunadi Nafis Ibu Yesi Hendra, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi pada predikat lulus, ujian.
Nur Fitri Andriani Nasution SK, anak dari Bapak Hafiz Nasution, Ibu Nur Halimah dari Aceh, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Predikat lulus, pujian. Najwa Humayra Iman Iswar, anak dari Bapak Saidul Iswar Al-Walu, Ibu Zalmi Satria, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Predikat lulus, pujian. Syahria Aditya Sari Esa, anak dari Bapak Gaspar Kusmanto, Ibu Sri Asriani SPD, asal perguruan tinggi S1, Universitas Pontianak Bukit Tinggi. Predikat lulus, pujian. Astria Yunita Esa, anak dari Bapak Tinggi Sumadaya, Ibu Juliana, asal perguruan tinggi S1, Institut Kesehatan Mitra Buka Batam. Predikat lulus, pujian. Husnatifah Munawwarah Esa, anak dari Bapak Yusman AMD, Ibu Mitrani SAG, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Predikat lulus, pujian. Rani Safira Esa, anak dari Bapak Awendra, Ibu Cendrawati, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Predikat lulus, pujian. Harnesa Kanenda Putri Esa, anak dari Bapak Suhadi Al-Mahum, Ibu Fitri Inti AMD Azhar, asal perguruan tinggi S1, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Predikat lulus, pujian. 1. Menjunjung tinggi norma-norma ilmu pengetahuan dalam lapangan dan keahlian kami masing-masing. 2. Selalu menjaga nama baik Prof. Sarjana dan alma mater. 3. Bersikap dan bertindak setia serta taat pada negara dan tanah air. 4. Menyumbangkan tenaga dan pikiran serta kemampuan kami demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala LLDT Wilayah 10 diwakili oleh Ibu Adelia Pranita Sari, ST. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Ilmu Kesehatan Padang, Bapak Haji Arman Yakub SH. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pimpinan Sekolah Tinggi Farmasi di lingkungan LLDT Wilayah 10. Yang kami hormati anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan staf pengajar dan tenaga kependidikan Stipam Padang. Yang kami hormati para orang tua, wisudawan dan wisudawati. Yang kami hormati Ketua Alumni Stipam Padang. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua-Ketua Lembaga Kemahasiswaan Stipam Padang. Yang kami sayangi dan kami banggakan para wisudawan dan wisudawati yang sebentar lagi akan kami lepas ke dalam pergaulan masyarakat dan bangsa
pasar kerja. Yang kami hormati dan kami sayangi, kami banggakan apoteker baru lulusan Angkatan 4 Stifam Padang. Hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua dalam rangka memuliakan undangan kami. Semoga ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan utama sekali, sepantasnya lah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan karunia-Nya lah kita semua pada pagi yang berbahagia ini dapat berkumpul di ruangan megah ini untuk menghadiri upacara yang sangat bersejarah bagi keluarga besar Stifam Padang dalam rangka sidang senat terbuka pada upacara wisuda ke-26. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan pada baginda Muhammad Rasulullah SAW yang melalui ajarannya selalu muncul di pribadi intelektual dan beriman yang menjadi motor penggerak pembangunan bangsa dan umat manusia dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk pengikut yang memperoleh syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan wisuda ke-26 ini izinkanlah kami atas nama pribadi maupun sivitas akademika Stifam Padang dengan penuh bangga dan kebahagiaan kembali mempersembahkan wisudawan dan wisudawati sebanyak 25 orang yang telah berhasil menyelesaikan studi S1 di Stifam ini. Dengan demikian lulusan Stifam Padang sampai saat ini telah berjumlah 1.828 orang. Alhamdulillah, pada alumni ini, para alumni telah menyebar di seluruh tanah air dalam rangka pengabdian dan tanggung jawabnya kepada NKRI tercinta ini. Suatu hal yang istimewa pada wisuda ke-26 ini adalah bersamaan dengan lulusan prodi apoteker baru sebanyak 67 orang. Dapat kami laporkan bahwa presentasi kelulusan ini adalah di atas rata-rata presentasi kelulusan nasional. Suatu angka yang sudah di atas persyaratan akreditisasi baik sekali. Tentunya kita berharap dan berusaha untuk terus memperbaiki presentasi kelulusan prodi apoteker ini. Hadirin yang kami hormati, hari ini kami kira adalah momen yang tepat bagi Stifam Padang untuk merefleksikan kembali apa saja yang sudah dikerjakan dan apa saja yang perlu dibenahi. Pada saat ini kami laporkan bahwa jumlah mahasiswa Stifam Padang berjumlah 1.277 orang, di mana mahasiswa tersebut berasal dari berbagai daerah, tidak saja dari Provinsi Sumatera Barat sendiri, tapi juga berasal dari provinsi tetangga, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Sumatera Utara, daerah istimewa Aceh, Kalimantan, juga dari Pulau Jawa, bahkan dari negara tetangga Malaysia. Hal ini dapat diartikan bahwa Stifam Padang sudah merupakan program studi yang dikenal di seluruh Indonesia. Untuk prodi apoteker pada angkatan ke-5 ada 100 orang mahasiswa dan angkatan ke-6 ada sebanyak 120 orang mahasiswa yang berasal dari alumni Stifam sendiri dan alumni dari berbagai prodi sarjana farmasi dari seluruh Indonesia. Hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui, keberhasilan proses belajar mengajar dari suatu kampus tentunya sangat tergantung pada kualitas kampus itu sendiri. Sedangkan tanda-tanda atau ciri-ciri suatu kampus yang berkualitas antara lain adalah akreditasi kampus. Akreditasi kampus merupakan suatu tolok ukur dari suatu lembaga pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena lapangan kerja dan akan selalu memprioritaskan untuk menerima lulusan mahasiswa dari kampus
yang terakreditasi baik. Alhamdulillah, Stipan Padang telah terakreditasi baik sekali dengan nilai akreditasi institusi 314 dan prodi S1 334 dan untuk prodi apoteker dengan nilai 344. Suatu nilai mendekati nilai unggul 361 dengan SK Direktur Dewan Eksekutif BANPT nomor sekian. Yang kedua, fasilitas dan sarana prasarana suatu institusi dengan fasilitas lengkap dan berkualitas, peralatan laboratorium lengkap, tenaga pengajar yang berkualitas akan menyebabkan proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan sempurna tanpa ada kendala, akan menyebabkan mahasiswa lebih terampil, kreatif dan cerdas. Dalam ini dapat kami laporkan bahwa Stipan Padang telah mempunyai sarana prasarana lengkap, baik ruangan kuliah yang semuanya dilengkapi dengan fasilitas ruang ber-AC maupun fasilitas laboratorium. Pada saat ini, Stipan Padang telah mempunyai laboratorium dengan peralatan yang canggih, yang terdiri dari tahun ke tahun selalu dilengkapi dan ditambah, sehingga dapat dikatakan peralatan laboratorium Stipan Padang jauh melebihi standar minimal laboratorium yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTI). Kami yakin peralatan laboratorium Stipan Padang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan peralatan laboratorium di farmasi swasta lainnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nama-nama lulusan terbaik program studi sarjana farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang adalah sebagai berikut. Terbaik 3, Genda Marlin, nomor induk mahasiswa 210110091, IPK 3,57, predikat lulus sangat memuaskan. Terbaik 2, Julia Irma, nomor induk mahasiswa 21011111, IPK 3,54, predikat lulus dengan pujian. Terbaik 1, Fuji Asmirani, nomor induk mahasiswa 2101189, IPK 3,72, predikat lulus dengan pujian. Lampiran B. Terbaik 3, Genda Marlin Esfa. Anak dari Bapak Rasul Hamidi, Ibu Nur Jasmaini, predikat lulus sangat memuaskan. Terbaik 2, Julia Irma Esfa, anak dari Bapak Ismail Lubis almarhum, Ibu Rosdiana, predikat lulus pujian. Asmirani Esfa, anak dari Bapak Sartina, Ibu Wilma Asmina, lulus pujian. Bintang aktivis kampus program studi sarjana farmasi Sekolah Tinggi Ilmu
Ilmu Farmasi Padang, wisuda ke-26 tahun akademik 2024-2025. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan kerendahan hati, tanpa adanya maksud lancang dan tidak sopan, saya memohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk berada di podium dengan tujuan menyampaikan pidato sebagai perwakilan wisudawan pada kesempatan kali ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri acara wisuda Stifam Padang ke-26 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, sholawat berikan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, Kepala LL Dikti Wilayah 10, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Adelia Pramita Sari, SE, MS, AK. Yang terhormat, Ketua YPTIK Padang, Bapak Haji Arman Yakub SH. Yang terhormat, Ketua Stifam Padang, Bapak Profesor Dr. Renat Apoteker Haji Auzal Halim. Yang terhormat, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Stifam Padang, Bapak Apoteker Ivora Magister Farmasi. Yang terhormat, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Kerjasama Alumni dan Promosi, Ibu Dr. Apoteker Fitra Fauzia M.Fam. Yang terhormat, Ketua Program Studi Sarjana Farmasi, Ibu Dr. Apoteker Dwi Dini Aulia Baktra M.Fam. Yang terhormat, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Ibu Dr. Apoteker Rina Wahyuni M.Fam. Pada hari ini adalah hari yang dinantikan oleh kita semua, bukan hanya kami para wisudawan, melainkan juga ayah, ibu, dan dosen yang tiada lelah membimbing kami hingga tiba di tahap ini. Oleh karena itu, izinkan saya sebagai perwakilan wisudawan untuk mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh sivitas akademik Stifam Padang yang telah membimbing dan mendukung kami dalam mencapai satu gelar baru yang resmi disematkan pada nama kami. Rekan-rekan sekalian, untuk menyematkan gelar di samping nama bukanlah satu hal yang mudah. Kita perlu menempuh perjalanan yang panjang, banyak rintangan, banyak cobaan, dan banyak pengeluaran yang harus kita korbankan. Memang berat, tapi akhirnya kita selamat pada akhir bagian fase ini. Teruntuk Bapak Ibu dosen kami, terima kasih untuk para dosen yang sudah sabar mendampingi setiap langkah kami, yang mau meluangkan waktunya untuk sekedar menanyakan sudah sampai mana skripsi yang kami kerjakan. Kepada semua staf kampus yang sering kami desak, dan para cleaning service dan satpam yang diam-diam menjaga kenyamanan hari-hari kami. Teruntuk teman-temanku, hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya lebih istimewa dari kalian, tetapi karena kita semua pernah berada di tempat yang sama, di mana tempat kita tumbuh itu terasa berat, tapi akhirnya berarti. Kita semua datang ke kampus ini dengan cerita masing-masing. Ada yang merantau jauh dari rumah, ada yang tiap minggu balik ke rumah,
Ada yang mungkin kuliah sambil kerja, ada yang aktif organisasi, ada juga yang hanya fokus pada akademik, hingga diam-diam namanya masuk list pada wisuda kali ini. Tapi kita semua pernah merasakan hal yang sama, memaksakan diri bangun pagi, pergi ke kampus dengan mata setengah terbuka, karena tadi malamnya begadang mengerjakan laporan praktikum yang tiada henti. Atau bahkan ada yang diam-diam tidak mandi karena kesiangan. Tak jarang dari kita seringkali melewatkan sarapan ataupun makan siang karena sibuk praktikum dari pagi sampai sore. Belum lagi menghafal untuk meresponsi awal dan akhir. Kembali lagi ke malamnya untuk mengerjakan tugas yang menumpuk sambil sesekali menyeka air mata. Mungkin dari kita sering bolak-balik UGD dengan penyakit yang sama, tetapi anehnya paginya kita tetap pergi ke kampus walaupun sebenarnya badan sudah tidak sanggup. Semua sakit dan lelah rasanya hilang kalau mengingat betapa susah dan lelahnya orang tua di kampung hanya untuk memuliakan kita. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato Kepala LDIK 10 dan izinkan saya juga menyampaikan selamat, rasa bahagia dan apresiasi yang tinggi atas kelulusan wisudawan wisudawati Stefan Padang dan sekaligus selamat atas gelar akademik yang telah diraih sesuai dengan bidang ilmu yang telah ditempuh. Baru saja kita sama-sama menyaksikan pelantikan sebanyak 25 sarjana farmasi dan 67 apoteker. Tentunya saja para wisudawan yang dilantik pada hari ini datanya telah divalidasi melalui PDDikti dan memiliki penomoran ijazah nasional. Dengan jumlah alumni tadi disampaikan Bapak Ketua sebanyak 1.872 orang yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Kami ucapkan juga apresiasi kepada Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang, di mana dengan peringkat akreditasi program studi baik sekali dan apoteker baik sekali. Kita apresiasi terhadap itu dan juga kita menghimbau kepada Bapak Ibu alumni juga dapat menyampaikannya kepada sanak saudara, rekan-rekan untuk dapat berkuliah sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Kami apresiasi itu. Kita tepuk tangan terhadap Stefan Padang. Kami mengingatkan kembali kepada para wisudawan tentang tanggung jawab intelektual yang akan mengikuti setelah dinyatakan lulus dan diwisuda. Nama bertambah panjang dengan gelar pendidikan, tetapi juga muncul tanggung jawab sebagai intelektual untuk dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Perjalanan menuju karir dimulai sejak di wisuda. Sebelumnya, para wisudawan belajar dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan status siswa menjadi mahasiswa. Kini akan meninggalkan status dan menampaki dunia kerja. Bekal ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat selama menempuh pendidikan di kampus ini cukup menjadi dasar untuk menapaki dunia profesi. Selain itu, para wisudawan juga harus mempunyai karakter yang kuat yang dicirikan dengan kemampuan untuk memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, etika, kepribadian, jiwa kepemimpinan, semangat kewirausahaan, dan memiliki talenta kebinekaan. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada pimpinan, seluruh dosen, dan tenaga kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang atas kerja kerasnya dalam mendidik dan membimbing para mahasiswanya sehingga mereka bisa wisuda pada hari ini. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh orang tua dan keluarga wisudawan-wisudawati dengan dukungan yang tulus. Hari ini kita dapat melihat wajah-wajah berbahagia yang memberikan harapan baru dalam menyongsong masa depan para wisudawan.
Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, tantangan lulusan perguruan tinggi mengalami masalah yang cukup berat. Saat ini banyak lulusan sarjana yang belum terserap di pasar global. Namun tidak dengan lulusan Stifam Padang, karena kita sama-sama mendengarkan bahwasanya lulusan dari Stifam Padang telah tersebar baik di rumah sakit, puskesmas, apotek, maupun perusahaan-perusahaan farmasi yang ada di seluruh Indonesia. Kami apresiasi terhadap itu. Tantangan-tantangan yang ada menjadi warning bagi lembaga perguruan tinggi. Salah satu faktor penyebab tingginya proporsi pengangguran dari kelompok sarjana diantaranya adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kondisi dunia kerja. Dalam memasuki era globalisasi dan digitalisasi, maka skill dan kompetensi merupakan sesuatu yang harus dimiliki. Untuk itu kami mohon pada undang kami, Ibu dan Bapak, dan para wisudawan yang sebentar ini melaksanakan kegiatan wisuda. Dalam hal ini kami menyarankan kepada Bapak Ibu wisudawan yang telah diwisuda yang S1 Farmasi, kami menyarankan untuk langsung ke apoteker yang sebanyak 25 orang itu. Karena tahun ini Stifam akan menerima 120 orang. Barusan sekarang sudah lebih dari 70 ya, Bu. Jadi kami sebagai ketuasan sangat mendorong sekali.